Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan ila hadratul mu'azzam al mukarram qura'akum parsa abanam sayyid syekh sahib al wafat tajul arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih pendalaman kalam pangarsa Abanam sebelumnya. Fal ma'rifatu innama tahsulu bi kashfil hijabi an hujbin nafsi an mir'atil qalbi bi tasfiyatiha fayara fiha jamalul kanzil makhfiyi fi sirri lubbil qalbi. Karena sesungguhnya ma'rifat bisa diperoleh dengan cara menyingkap hijab-hijab diri dari cermin hati dengan cara membersihkannya sehingga dapat terlihat di kedalaman diri berbagai keindahan spiritual yang terpendam selama ini di batin kita yang terdalam. Bapak Ibu, ternyata mempertahankan batin kita agar hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari, utamanya di dalam zikir jahar ya Bapak Ibu, hanya menyadari zikir jahar sebagaimana sedikit jelaskan di video sebelumnya. Ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Kita merasa sangat sulit untuk menyadari zikir jahar itu. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Pertama, karena batin intelektual kita itu terlalu aktif. Kadang kita sengaja mengaktifkan logika dan batin intelektual kita di dalam berzikir itu. Kita sengaja berpikir, menilai, menganalisis, merenungkan, menghayati di dalam zikir jahar itu. Memori apapun kadang kita hadirkan, lalu kita renungkan, kita hayati. Dan seringkali alasannya itu karena kita ingin merasakan zikir jahar itu. Jadi kita merasakan zikir jahar, tapi dengan cara yang salah karena kita mengaktifkan batin intelektual kita. Yang jelas sekali dalam hikmah beliau bangsa Abah Anom ya, kalau berzikir jangan berpikir. Ini artinya kita jangan mengaktifkan batin intelektual kita. Justru kita harus mempasifkan batin intelektual kita ketika berzikir. Kalau berzikir jangan berpikir. Jadi aktivitas berpikir apapun jangan kita lakukan ketika kita sedang berzikir. Wah, ini hikmah yang luar biasa sekali loh Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana caranya agar tidak berpikir? Ya caranya hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari, hanya memperhatikan kata beliau itu ya. Titik, hanya sampai di situ. Jadi pengamalan zikir yang ideal itu kita hanya memelihara ingatan kita, kesadaran kita. Ini yang kita pelihara terus menerus. Karena sedikit saja ada aktivitas berpikir, kita menyimpang dari kekinian, melekat kepada objek yang kita pikirkan. Tetapi dengan hanya menyadari, kita tetap di kekinian, tetap hudur. Dengan hanya mengetahui, dengan hanya arif, batin itu tetap di kekiniannya. Kalau berpikir, pasti batin itu menyimpang dari kekiniannya, melekat pada objek yang dipikirkannya, yang dinilainya, yang dianalisisnya itu. Jadi cara agar tidak berpikir, ya teguhkan batin ma'rifat kita, kuatkan kesadaran, keingatan zikir kita. Tetapi kemudian ternyata tidak mudah hanya untuk arif itu, hanya untuk menyadari. Tidak mudah agar batin itu teguh, tetap hudur di kekiniannya. Karena waktu zikir itu tiba-tiba pikiran kita menyimpang ke sana kemari, ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Ternyata batin intelektual kita aktif tanpa kita sadari. Kita telah berpikir, tetapi berpikir bawah sadar. Itu kalau pikiran kemana-mana, ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, timur ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Apalagi dirasakan oleh badan kita kesakitan psikosomatik, kepala berat, pundak, pegal-pegal, mengantuk, kesadaran timbul, tenggelam. Maka ini merupakan pertanda bahwa kita telah berpikir bawah sadar. Kenapa kita berpikir bawah sadar? Karena batin kita masih menyimpan memori-memori tak penting, memori-memori negatif, apalagi ya di gudang batin bawah sadar kita. Selama kita belum mau melepaskan, belum bersedia untuk membuang sampah-sampah batin bawah sadar, maka kita akan terus-menerus diganggu, dipengaruhi oleh sampah-sampah batin bawah sadar simpanan kita sendiri.
maka otomatis susah untuk menyadari zikir jahar, susah untuk menyadari apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan di dalam kita latihan kesadaran itu, utamanya melalui alat zikir jahar itu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, di dalam pembinaan batin spiritual itu ada tahapan-tahapannya, dan tahapan yang barusan kita bicarakan, tahapan ma'rifat, kesadaran penuh, itu tahapan yang sangat tinggi. Guru Agung Pangarsa Abah Anom menjelaskan di dalam kitab beliau, "Wasadatus sufiyah yu'awiduna al-muridina awalan ala dzikri lisan." Para guru sufi itu pertama sekali membiasakan para murid untuk zikir jahar. Nah, ini sering kita lakukan, zikir jahar aja terus. Lalu kemudian yurattihim ma'al mualat, ditingkatkan secara bertahap. Nah, ini Bapak Ibu, ma'al mualat, secara bertahap, min zikril qalbi takalluban ila zikri taba'an, dari zikir hobi takallub yang dipaksakan ke zikir hobi yang dibiasakan, yang tabiat, yang kebiasaan, yang otomatis. Jadi ada zikir jahar, ada zikir hobi takallub, ada zikir hobi taba, summa ila zikir sir, lalu ke tahapan zikir sir. Nah, di zikir sir ini nanti pembicaraan tentang zikir ma'rifat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama zikir jahar. Inilah yang dibiasakan oleh para guru kita. Pertama sekali kita dibiasakan untuk mendawamkan zikir jahar ini. Untuk apa? Yaitu untuk membersihkan hijab-hijab batin yang tebal-tebal. Untuk membersihkan kotoran-kotoran batin dominan. Ada memori trauma, memori kemarahan, memori kebencian, keserakahan, memori keangkuhan, dan macam-macam memori negatif, memori-memori sakit hati lainnya yang masih tersimpan, terpendam, terendapkan di dalam batin bawah sadar kita. Nah, ini tugas utama zikir jahar itu, untuk tasfiyah, untuk nafyu wal itsbat, untuk membersihkan. Nah, perihal ini zikir sudah saya jelaskan secara khusus di episode 34 ya Bapak Ibu, dari Bayan Miftahus Sudur ini. Nah, itu penjelasan tentang tahapan trauma healing. Nah, ini fokus membahas tentang zikir jahar. Bagaimana zikir jahar membersihkan batin kita dari sampah-sampah dominan, terutama memori trauma. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tahapan berikutnya setelah zikir jahar itu, kita dibiasakan untuk menguatkan konsentrasi atau keteguhan batin kita melalui zikir hobi. Alatnya adalah zikir hobi. Nah, ini tidak mudah untuk membangun konsentrasi. Jangankan kesadaran batin, konsentrasi batin, keteguhan batin tidak mudah apabila kita masih menyimpan sampah-sampah dominan tadi. Makanya zikir jahar, ketika sampah batin dominan banyak yang terbuang, akan lebih mudah bagi kita untuk meneguhkan konsentrasi batin kita. Alatnya adalah zikir hobi. Kita latihan duduk diam di dalam meditasi tawajuh yang lama, seperti dalam anjuran guru agung kita Pangarsa Abah Anom, duduk mematung untuk latihan zikir hobi selama 1 jam. Nah, ini bagi kita para murid ya Bapak Ibu, maksimal 1 jam. Ya, kalau kita baru belajar mungkin 10 menit, nanti tingkat lagi 20 menit, 30 menit, hingga kita ya maksimal 1 jam lah kita para murid ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 2 tahapan di sini. Ketika kita latihan meditasi tawajuh itu, zikir hobi takalub, zikir hobi tauba. Kalau zikir hobi takalub ya dipaksakan, diupayakan. Nanti naik ke tingkat zikir hobi tauba. Zikir hobinya semakin mudah kita rasakan, semakin menjadi kebiasaan, menjadi tabiat. Zikir hobi menjadi lebih otomatis. Nah, Bapak Ibu, zikir hobi tauba, zikir hobi yang otomatis inilah nanti yang menjadi cikal bakal untuk zikir sir itu, zikir untuk ma'rifat itu. Lalu kemudian, kenapa batin itu harus teguh? Ingatan batin harus terkonsentrasi dengan baik, yaitu agar kita siap untuk masuk ke tahapan berikutnya, yaitu zikir sir, zikir ma'rifat, atau zikir untuk kesadaran penuh. Dimana di tahapan ini kita ingin menggapai tujuan puncak daripada zikir itu, hudurul qalbi ma'allah, kesadaran penuh di kekinian bersama Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di tahapan ini nanti kita mulai latihan untuk menyadari pergerakan lembut, halus, licik, licin, dan penuh tipu daya pikiran-pikiran bawah sadar itu. Karena di tahapan zikir siri ini, gangguan yang paling kuat itu adalah pikiran-pikiran bawah sadar. Kita mulai membuka batin kita untuk melihat pergerakan halus, lembut di dalam batin kita sendiri. Jadi kalau di tahapan zikir hobi takalub tauba, apapun selain zikir hobi kita abaikan,
Maka di tahapan zikir sir ini kita mulai membuka batin, mulai untuk memperhatikan apapun fenomena, apapun pergerakan lembut di dalam batin bawah sadar kita. Namanya juga pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Nah ini perlu keteguhan batin, perlu konsentrasi batin untuk memperhatikan, menyadari pikiran-pikiran bawah sadar. Bila konsentrasi masih lemah, batin masih rapuh, tidak akan mudah bagi kita untuk menyadari pergerakan-pergerakan halus pikiran-pikiran bawah sadar. Waktu zikir, waktu sholat. Nah itu kan karena pikiran kita kemana-mana ya, ngablu, ngajak ngalir ngidul. Muncul banyak kilesa, ilusi, khurafat, dan tahayul, macam-macam memori negatif, memori-memori tak penting muncul di langit pikiran kita. Nah ini pikiran-pikiran bawah sadar semua. Di tahapan zikir sir, kita latihan untuk menyadari semuanya itu tanpa keteguhan batin, tanpa konsentrasi yang baik pada zikir hobi. Tidak mudah bagi kita untuk menyadari pergerakan lembut pikiran-pikiran bawah sadar ini. Jadi Bapak Ibu begitu ya, bila kita merasa sulit untuk arif, untuk hanya menyadari apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita pikirkan, maka bila kita merasa sulit untuk menyadari itu, maka kita ambil tahapan sebelumnya, yaitu tahapan kita menguatkan konsentrasi dan keteguhan batin kita melalui alat zikir hobi. Awalnya mungkin takaluf, dipaksakan, lalu menjadi zikir hobi tabak, jadi kebiasaan, jadi otomatis. Dan di sini kita latihan dulu dia mematung dan hanya berkonsentrasi pada zikir hobi dalam jangka waktu yang lama ya, maksimal bagi kita para murid kalau bisa durasinya itu ya 1 jam. Lalu kemudian kita ternyata susah untuk berkonsentrasi pada zikir hobi, susah untuk meneguhkan batin hanya pada zikir hobi. Maka ini pertanda gudang batin bawah sadar kita masih menyimpan sampah-sampah dominan, masih menyimpan memori-memori tak penting, memori-memori sakit hati, dan memori-memori besar dan dominan lainnya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak akan mampu kita untuk berkonsentrasi dengan penuh pada zikir hobi. Maka jalan yang terbaik yang harus kita perkuat adalah zikir jahat. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita. Khususan la halatul mu'azzam yang mukarram yang beragung pengarsabanan Sidi Syamul Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.